Ini karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu di dalam hidup kami terus menyertai kami. Langkah-langkah orang benar Engkau yang tetapkan Bapa. Sebab itu Bapa, ambil alih tempat ini, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hadirat Tuhan turun di tempat ini. Dan kami menikmati setiap firman yang akan disampaikan dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami sambut berkat-Mu. Haleluya, katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, luar biasa hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Pak Budi, monggo Pak, dulu Pak, silakan. Ayo, yuk. Luar biasa ya. Saya melihat ada wajah-wajah sukacita ya. Walaupun dibalut dengan masker, tapi saya lihat ada senyuman-senyuman di wajahnya. Amin. Amin. Ya. Nggak ketahuan ya, ini pertemuan pertama sejak kita COVID ya. Sejak COVID kita berdiam diri di rumah, tidak melakukan apapun tapi melakukan doa-doa pribadi setiap hari ya. Kita sibuk dengan doa-doa semakin intim dengan Tuhan ya. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Pak Andrew. Selamat pagi Bu Rini, Bu Lili, Sisil yang saya kenal, Pak Budi, Shalom semuanya, teman-teman yang saya belum kenal dan tim kita dari GBI Lentera Global. Ya, saya bersyukur kita bisa ibadah pada siang hari ini. Saudara, di tengah situasi yang sangat tidak menentu, bahkan boleh dikata bukan tidak menentu lagi, tetapi sudah boleh dikata mengkhawatirkan ya. Saya baru saja menerima artikel dari teman, isinya bahwa dikatakan bahwa Starbucks sudah tutup 400 tokonya, ya. Terus Victoria's Secret, Zara, Victoria's Secret sudah menyatakan bangkrut. Zara sudah 1.200 toko yang tutup, ya. Hermes, Rolex, ya, branded semua stop produksi. Wow, luar biasa, ya. Di tengah krisis yang begini yang menghantam dunia ya, bukan Indonesia saja, dunia ini ya. Tapi kalau kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan, amin. Bahkan kita bukan lagi seperti orang dunia. Tuhan katakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga, amin. Dan untuk itu kita memiliki cara-cara yang lain, bukan cara-cara dunia. Dunia boleh krisis, dunia boleh resesi, tapi kalau kita percaya akan Tuhan, saya percaya kok berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai kita. Jadi kalau hari ini kita boleh ada siang ini untuk membuka satu usaha, saya percaya kok kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan akan menyertai usaha ini. Amin. Jadi kita nggak perlu takut dan khawatir, saudaraku. Ya, karena apa? Ya kita dibaca di Lukas 12 ayat 25. Saya bacakan saja buat saudara semua. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Wow, saya ulangi lagi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya, dengan kata lain, kalau kita takut, kalau kita khawatir, nggak ada manfaatnya. Omong kosong. Karena takut dan khawatir itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, siapa di sini yang tidak pernah takut dan khawatir? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Kalau ada angkat tangan, saya traktir ke restoran Angki siang ini, kita makan di sana. Saya mau dikasih apa? Saya rasa semua orang pernah mengalami rasa takut dan khawatir, benar ya? Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, dia berdoa loh. Dia berdoa seperti darah cucuran air keringatnya. Dia takut, bukan tetapi takutnya beda, saudara. Beda. Kita boleh punya rasa takut, saudara. Boleh kok. Siapa bilang nggak boleh? Tapi takutnya jangan takut yang berlebihan. Jangan takut yang mendatangkan dosa. Ya. Jadi saudara, kita belajar hari ini ya, di tengah-tengah krisis yang terjadi, di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, bahkan saya katakan ya, ini kita sedang diuji yang luar biasa loh, saudara. Kenapa? Ini kita masuki kehidupan new normal.
Atau kalau saya bisa bilang katakan ini adalah herd immunity yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Loh, badai COVID masih belum berhenti kok. Badai COVID masih ada. Kemarin saya dengar di berita, Indonesia itu 2000 kemarin sehari terkena COVID. Bayangkan saudara. Jadi bukan berarti kita sudah new normal ini, COVID sudah berhenti. Bukan, belum. Masih terjadi. Tetapi masalahnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang, kita harus masuk di tengah badai itu sendiri. Dan kita tidak boleh menjadi takut, kita tidak boleh menjadi khawatir. Ya, kemarin saya ada bicara sama seseorang, ya, kalau kita takut dan khawatir, kita bukan mati karena COVID, tapi karena kita mati karena ketakutan. Jadi saudara, kita ini sekarang sudah masuk ke dimensi yang baru. Dimensi yang baru yang betul-betul yang Tuhan mau pakai kita adalah kehidupan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan tidak boleh bermain-main lagi. Karena dua hal, untuk bisa masuk ke new normal, sekali lagi saya katakan, dua hal yang harus kita pakai, harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Semakin andalkan Dia. Yang kedua, pakai protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Hanya itu kok. Nggak ada lagi yang lain. Kalau kita mau selamat, andalkan Tuhan. Cari Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kedua, protokol kesehatan dijalankan. Jangan sembrono. Jangan mencobai Tuhan. Berkata, oh saya ada Tuhan. Oh saya nggak pakai masker, saya. Jangan saudara. Iya, nggak apa-apa. Saya pakai di masker. Oke. Ya, artinya kita itu harus hidup di tengah badai, saudaraku. Kita harus hidup, ya. Makanya, saudaraku, ada 4 hal yang saya mau sampaikan, ya. Kita tidak boleh takut dan khawatir. Yang pertama, khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Amin. Khawatir itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Bahkan dikatakan sehasta saja hidupmu tidak akan bisa bertambah karena khawatir. Jadi kalau kita punya khawatir percuma saudaraku. Jadi ingat satu, khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, khawatir itu membawa kerusakan bagi kita, bagi tubuh kita dan bagi jiwa kita. Benar ya? Ada orang ya yang hidup terus dengan kekhawatiran. Akhirnya apa? Oh dia sakit. Dia gampang terkena penyakit. Penyakit begitu gampang menghampiri dia. Ya, akhirnya pikirannya, jiwanya terganggu, labil, gampang emosi. Jadi saudara ingat, ya, khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Khawatir itu membawa kerusakan bagi tubuh dan jiwa kita. Dan yang ketiga, khawatir itu tidak menjawab persoalan kita. Amin. Apakah dengan khawatir kita bisa terjawab persoalan kita? Tidak. Tidak akan menjawab persoalan. Ya. Dan yang keempat, khawatir itu apa? Yang keempat adalah khawatir tidak membawa kita pada kemenangan. Amin. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, itu yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Jadi tolong kita percaya ada 4 hal yang kita harus percaya. Harus kita yakin bahwa percuma kita khawatir, ayo kita hadapi. Tapi kita juga pakai hikmat untuk berjalan bersama Tuhan. Amin. Ya, jadi saudaraku, biarlah kita dalam situasi saat ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita katakan andalkan Tuhan, maka hidup kita akan terus dituntun di tengah badai. Amin. Amin. Ya. Dan yang kedua, kita juga dalam situasi saat ini biarlah kita mengucap syukur yang tidak berhenti-hentinya. Ya. Di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan apa? Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Loh, saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya mungkin bisa mengucap syukur? Saya lagi susah begini, saya punya persoalan, hutang saya banyak, gara-gara COVID, usaha saya macet di sana sini. Oh, haleluya. Saya juga punya usaha, saudara. Di mal-mal macet semua, berhenti semua, saudara. Gak ada 4 bulan setengah ini saya tidak ada pemasukan, bahkan pengeluaran. Tapi saya sudah mengucap syukur.
Haleluya Tuhan. Kalau ini kita diizinkan Tuhan, karena ada Tuhan sesuatu, mengajarkan sesuatu buat kita. Dia mau melatih kita untuk lebih kuat lagi, kita lebih dewasa lagi, bahkan kita lebih mengandalkan Tuhan. Oh haleluya. Saudara, siapa bilang kita tidak bisa mengucap syukur dalam keadaan kesulitan? Oh, saudara, kalau kita bisa mengucap syukur kalau hati kita bahagia, benar gak? Kita bahagia ini langsung wajah kita juga berubah. Oh kelihatan berseri-seri. Kayak Bu Lili, saya tahu dia bersuka cita, Pak, wajahnya berseri-seri. Ada urapan Tuhan ya. Ini kepala merahan. Wah Bu ya. Jadi kita kalau bahagia kelihatan. Coba kalau hati kita lagi sedih, lagi kesal, lagi gondok, lagi keki, kelihatan saudara. Jadi semuanya itu bersumber dari hati. Kalau kita bisa kontrol hati kita, ya kita mengucap syukur. Langsung kita akan melihat bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia sudah memelihara hidup kita sampai hari ini. Amin. Keluarga kita sehat-sehat semua. Amin. Kita nggak pernah kelaparan, kita nggak pernah minta-minta. Kita bisa mengucap syukur. Haleluya. Jadi semua itu kembali kepada hati kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita merubah hati kita dari hati yang penuh dengan kekesalan, kita rubah dengan mengucap syukur, maka segala sesuatu yang diubahkan menjadi yang baik. Amin. Jadi saudaraku, kita percaya kalau kita bisa mengucap syukur, maka ada dua hal yang positif yang terjadi. Yang pertama, kita akan menjadi kuat. Amin. Kalau kita mengucap syukur, kita akan menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Justru kalau kita khawatir, kita akan menjadi lemah. Semakin hari semakin lemah. Tapi kalau kita mengucap syukur, kita semakin kuat. Ya. Yang kedua, kalau kita bisa mengucap syukur, kita membangkitkan semangat kita yang patah. Amin. Ya tadi Pak Budi bilang ada patah-patahan. Kita tahu dalam namanya sedikit semangat. Betul ya Pak Budi ya. Kita tahu bahwa Esther ini menjadi Esther yang terbaik di Jakarta. Amin. Yes, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saya yakin dan saya percaya kalau ada orang-orang berdoa setiap hari di tempat ini, saya percaya Tuhan, hadirat Tuhan di sini luar biasa. Amin. Ya tadi kita kesaksian sedikit, Ibu Ivon ingatkan kita bahwa di atas dulu awalnya kita pakai untuk doa fajar, doa pagi setiap hari. Di situ tanya Ibu Rini, saya pinjam sama Bu Rini, Bu boleh saya doa setiap hari di tempat ini? Boleh kan? Kita doa setiap hari. Dan saya rasakan ada satu hal yang luar biasa di tempat ini. Jadi kalau tempat ini dipakai untuk kantor, saya percaya. Dan kita terus berdoa terus, ya berdoa. Kekuatan doa tadi Pak Budi singgung. Ya kalau doa penuh dengan urapan, pasti hasilnya luar biasa. Saya percaya Pak Budi. Kalau hidup kita orang benar, hidup kita tidak serong kiri, serong kanan, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Yes, doa orang benar kalau dengan yakin dan percaya besar kuasanya. Amin. Ya, jadi kecuali hidup kita nggak benar, serong kiri, serong kanan, jalan nggak pernah benar, ya kita berdoa juga percuma. Tapi kalau kita hidup benar, kita udah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, yuk kita percaya bahwa mengucap syukur adalah menjadi gaya hidup kita, ya. Terus kita mengucap syukur. Nah, saudaraku, yang tidak kalah pentingnya dalam situasi yang sulit ini adalah bersukacita. Ya, bersukacita karena sukacita itu melebihi dari apapun yang kita miliki, ya, dan orang lain miliki. Wah, apa itu maksudnya? Kita buka di Mazmur 4 ayat 7. Mazmur 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Wow, luar biasa ya. Saya ulangin ya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan anggur dan gandum. Artinya mereka pun boleh kaya, mereka boleh lebih kaya dari kita, mereka lebih banyak, tapi mereka tidak memiliki sukacita yang lebih luas dari kita. Amin, lebih dahsyat dari kita. Karena sukacita itu melebihi dari segalanya. Saya pernah bertemu dengan seorang.
yang hartanya, saya sebut tadi 700 miliar. Saya pernah, itu teman saya. Dia punya 700 dan dia punya toko di pasar pagi, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai dia dagang, dari muda sampai tua. Akhirnya apa? Harus masuk ke rumah sakit karena dia cancer dan dia tidak pernah menikmati hasil usahanya. Anak-anaknya juga sekolahnya pada berantakan semua dan akhirnya sia-sia semua. Kenapa? Karena tidak ada sukacita, karena tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, tidak mau pernah mengucap syukur. Jadi saudaraku, apapun yang kita miliki, kalau kita tidak punya rasa sukacita, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita tidak memiliki apapun, tapi kalau kita punya sukacita, lebih melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Ya, jadi sukacita itu adalah penting buat kita, buat saya dan saudara. Ya, bersyukur dan mengucap bersukacita. Ya, jadi saudaraku, saat ini kita percaya Eastern Moy dibangun. Walaupun hanya satu kelihatannya kecil, ya, tapi ini adalah bibit unggul, saudara. Cabai rawit, ya. Yes. Kenapa saya katakan begitu? Nggak tahu. Saya tadi pagi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan? Ternyata Tuhan bukakan di Keluaran 37 ayat 24. Keluaran 37 ini untuk Ibu Rini ya, sama Pak Andrew. Keluaran 37 ayat 24. Yuk kita baca yuk. Kalau yang ada, baca. Kita sama-sama ini. Ayat emas kita soalnya hari ini. Keluaran 37 ayat 24. Dari 1 talenta emas murni, ya, dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasian. 1 talenta, maka dibuatlah kandil. Tahu kandil? Kaki dian. Tahu kaki dian? Manorah. Tahu? Kalau kita pernah di Israel tuh ada kaki dian tuh yang lampu-lampu itu. Nah, itu namanya manorah. Kaki dian. Dari 1 talenta, maka dihasilkan berhasil kita membuat satu hasil kandil atau manorah ini dan berikut dengan perkakasnya. Oh haleluya. Jadi tempat ini walaupun dengan 1 talenta yang ada, tapi kalau emas murni, terbuat dari emas murni, saudara bisa menjadi berkat di tempat ini. Saudara menjadi terang di tempat ini. Saudara menjadi sesuatu yang diperhitungkan di tempat ini. Amin. Amin. Jadi saya percaya, ya, 1 talenta yang kita miliki ini akan dikembangkan, jangan dipukul. Ya saya suka sekali dengan Bu Rini ya, suka sekali dalam pengertian cara hidup yang saya lihat, semangatnya. Ya, dia punya restoran baru kemarin kita peresmian di Pejaten, buka. Oh sekarang hari ini kita peresmian lagi di sini, ya di SD Moy. Besok mungkin saya diundang lagi di Sunter kali, atau di mana lagi nih? Wah saya nggak tahu nih. Tapi saya melihat satu semangatnya. Ya walaupun saya lihat Ibu ini sendiri, tetapi dia punya semangat yang luar biasa. Sehingga wah saya mesti contoh nih dari Ibu ini. Saya mesti banyak belajar ya. Apalagi ada Pak Andrew yang wah semangat juga. Jadi kita haleluya ya, kita walaupun kita dikasih 1 sekalipun, tapi kalau kita punya semangat, kita punya kemauan untuk mengembangkan, oh hasilnya dahsyat kok. Hasilnya dahsyat ya. Oke, saya pikir hari ini kita belajar di situ. Dan satu hal yang saya mesti sampaikan sebagai terakhir, closing statement saya untuk Bu Lili dan Pak Andrew dan Sisil dan Bu Lili juga Pak Budi adalah 2 Tawarin 15 ayat 7 ya. 2 Tawarin 15 ayat 7. Coba Bu Lili bacakan buat saya nih. Karena ini penting juga. 2 Tawarin 15 ayat 7. 2 Tawarin 15 ayat 7. Ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan sudah sediakan upah yang luar biasa, tapi harus dengan semangat, dengan seluruh tenaga, kekuatan, pikirkan semua yang terbaik.
ya, maka hasilnya sudah akan Tuhan sediakan bagi kita semua. Jadi dengan kata lain, usaha itu harus membutuhkan ketekunan. Betul ya Pak Budi? Betul. Ketekunan, ya, keteguhan dan keuletan. Kalau kita usaha tidak dengan tekun, dengan teguh dan ulet, oh, haleluya. Saya pikir kita akan menjadi orang yang kalah. Tapi kalau kita ulet, tekun dan teguh, ya, saya pernah ketemu Pak Budi di Pejaten, saya ngobrol, Pak, saya ini juga kontraktor, Pak. Tahun 95 saya sudah terjun ke kontraktor. Sampai tahun 2003 saya bergelut di kontraktor. Saya tahu dunia kontraktor seperti apa. Ya kita tekun. Saya waktu itu 295 saya mulai dengan satu tempat di ruko yang satu teman saya kasih pakai ruangan, satu meja, satu tempat, udah di situ. Mulai dengan itu akhirnya saya bisa berkembang. Jadi saya percaya tempat ini juga bisa berkembang, Pak. Ini luar biasa nih. Tuhan mau pakai gitu. Karena ini saya teringat dulu saya juga awalnya cuma satu meja dikasih sama teman saya, udah situ. Saya yang modalin, kamu dapat 20% profit sharing. Saya modalin 20%, kamu 80% buat saya. Enggak apa-apa saya bilang. Saya modal, saya kerja. Dan tapi puji Tuhan, dari situ kita bisa berkembang. Jadi saya percaya, ya, kalau kita tekun, kita semangat, kita ulet, oh haleluya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Oke, yuk kita mau berdoa untuk hari ini. Ya, ada hal-hal yang kita perlu doakan. Tempat ini, saya ada minyak berapa? Oh ya, oke. Ini minyak kita doakan. Ya, saya percaya tempat ini akan dipakai Tuhan lebih lagi. Semua akan bertemu dengan Tuhan di hadiratnya di tempat ini. Karena saya lihat, ya, oke. Jadi mari kita pakai beli. Ya. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami melihat Tuhan bahwa ada semangat yang kuat, ada kemauan yang kuat dari Ibu Lini, Pak Andrew, dan Bu Lili beserta dengan tim dan Pak Budi juga, bahwa untuk membangun satu usaha di tempat ini Tuhan. Kami percaya ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi karena mereka mengandalkan Tuhan, karena ada Tuhan menyertai mereka, maka kami pastikan usaha ini akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak, biarlah Kau ikut campur tangan terus di tempat ini, dan Kau terus menguduskan, bahkan memberkati tempat ini, sehingga tempat ini menjadi tempat yang menyukakan hati Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, melalui minyak urapan ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menurunkan kuasa-Mu untuk mengurapi melalui minyak ini. Minyak ini akan kami terus bawa di tempat ini, biar menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi membawa kekuatan yang baru di dalam roh kami untuk bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap pekerja-pekerja di sini juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya usaha-usaha ini akan berkembang. Dari 1 akan 2, 2 akan 3, dan terus akan berkembang terus Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Budi yang rindu akan usahanya untuk berkembang. Kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Pak Budi, dan Esther akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, dan akan dibangun banyak sekali cabang-cabang yang akan dibangun di kemudian hari. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Esther akan dipakai Tuhan juga untuk penuaian jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan atas Esther. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan hari ini kepada untuk Pak Andrew dan Ibu Rini sebagai pemilik di tempat ini Tuhan. Kami tumpang tangan, kami urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui tangan kedua Pak Budi ini, Pak Andrew, ada kuasa Tuhan yang bekerja dan memberkati dia selalu. Apapun yang dia kerjakan, semua Tuhan buat berhasil. Melalui Ibu ini juga ada tangan Tuhan bekerja, sehingga tangan Tuhan menyertai dia, dan keberhasilan dan keuntungan menjadi bagiannya. Juga Sisil juga sebagai anaknya, Tuhan Kau berkati, Kau urapi dia, dan terus Tuhan Kau pelihara hidupnya, bahkan hidupnya akan selalu berhasil. Masa depan gilang gemilang akan menjadi bagiannya. Juga untuk Bu Lili, kami
percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau pakai dia untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan tercurah seperti air sungai yang mengalir yang tidak pernah kering, terus menerus di dalam kehidupannya. Hidupnya akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan khusus Pak Budi, Bapak, kami bawa Pak Budi juga ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati Pak Budi sebagai pemilik Eastern Indonesia. Bapak berkati urapi dia, pakai dia untuk melayani Engkau lebih lagi Bapak. Hatinya seorang hamba yang Kau lihat dia mengasihi Tuhan. Kau pakai dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai dia sebagai alat-Mu. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan memprioritaskan Engkau di dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Stefanus. Tuhan tolong Bapak Stefanus, Bapak, kami bawa dia, hamba-Mu ini Tuhan. Hamba tahu dia mengasihi Tuhan, pakai dia lebih lagi. Melalui tangan-tangan ini ada keberhasilan, dan di keberhasilan Engkau urapi dia, Kau berkati dia selalu seperti air sungai yang mengalir dan tidak pernah kering. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ini persoalan dia Kau jawab, Kau tolong, sehingga dia juga mengalami Tuhan, mengalami perubahan di dalam kehidupan. Dia akan naik, dia mau naik lagi, dan dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua Tuhan yang hadir di sini, hamba berkati Yuni juga ini. Bapak, hamba bawa dia, kerinduan dia, apapun yang saat ini yang sedang dia gumulkan. Tuhan tolong Bapak, jawab dia, jawab Tuhan, jawab. Dan kami melihat dalam nama Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan akan terus Kau bawa dia menjadi hati yang penuh dengan kesukaan demi kemenangan dan kemenangan dalam nama Tuhan. Hamba juga berdoakan untuk ibu ini, Ibu Santi. Bapak berkati dia, urapi dia, keberhasilan di tangan dia juga akan dia peroleh, dan di dalam nama Yesus dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa Ibu Vivi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati dia, berkati apapun yang dia kerjakan selalu dibuat berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada kemandulan, bahkan kemenangan demi kemenangan akan dia peroleh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk Opa ini Bapak, dalam nama Yesus. Opa Purwanto, hamba percaya Opa Purwanto di dalam masa tuanya ada hati yang mengasihi Tuhan. Hamba melihat Tuhan bahwa hatinya begitu mengasihi Engkau Tuhan. Bapak, kami bawa dia untuk lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Karena pada saatnya Tuhan, Engkau juga akan memberkati segala kesehatannya. Terus Kau pelihara, Kau jaga, bahkan anak cucunya perkasa di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai. Sebentar kami akan berdoa keliling untuk tempat ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Baik Tuhan, berkati Tuhan ini, kuduskan keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian dari tempat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan Maria, saya Tuhan, kami diberkati dalam Yesus. Kami tolak segala hal-hal yang bukan berasal daripada ditolak di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar, tapi tempat ini menjadi tempat yang Kau suka. Berkat Tuhan mengalir kepada berkat Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian dari tempat ini. Amin. Dan kami percaya Engkau menyertai, memberkati semua orang-orang yang bekerja di tempat ini. Kejujuran, kebersihan, segala sesuatu dijaga dan semuanya dibuat berhasil. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ini ya. Haleluya. Haleluya. Ini saya. Saya dari bawah. Ya. Terima kasih Bapak. Yesus. Terima berkat Tuhan luar biasa. Potongan Kita dulu Pak. Kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, kami sudah mengakhiri ibadat pada siang hari ini. Kami percaya setiap orang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus dan disertai Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan usaha ini juga akan disertai Tuhan. Kami percaya usaha ini akan berkembang terus, akan maju, akan menjadi bukti unggul di tempat ini. Dan kami percaya dari 1 akan menjadi 10, dan 10 akan menjadi 100. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dengan ini kami menutup. Biarlah kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang dari luar hari menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Kemuliaan untuk Tuhan. Keluar di luar supaya ya guntingnya tapi dengan arah yang sama. Yang jalan. Nanti kebalik. Tanya kebalik. Pegang aja. Dihitung yang foto. 1, 2, klik. Buka jalan yang luas. Silakan kita ke dalam lagi. Kamu di tempat duduk. Ya, siap ya. Ya, belum. Udah dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Tidak bergoyang ya, artinya tidak jatuh, berarti tetap tegak dianya. Ya, sekarang ibu boleh isi sebagai timnya, diisi. Siapa tim boleh mengisi. Ada sendok. Nanti ya, silakan semuanya isi di piring ini, ditata sedemikian rupa, nanti baru kita dipotong lagi sama-sama. Itu menandakan kerjasama. Jadi nggak Bu Rini sendiri, semua tim. Ya, satu bagian Bu Rini di situ. Silakan. Mana saya pakai kurang. Kamera. Gantian ya. Gantian. Bentar ya Bu, lagi potong kumpul. Ya. Silakan ditata. Ayo Pak. Semua kelilingin Saya dia mau foto ayamnya dan aja. Ya, silakan. Nah, ya, silakan. Satu bagian. Karena ini kan semuanya ada bagian masing-masingnya. Nah, Oh, Beli. masih banyak itemnya. Terima kasih sudah. Ya. Siapa lagi? Bisa di depan sini ya. Silang sini makan. Jangan dikit-dikit ya, banyak ya. Supaya kelihatan ininya. Kompakannya. Ini ada emping, itu ada bihun. Ya, ada kerupuk, ada apa, ada tomat dan macam-macamnya. Daging kayaknya. Nah, serundeng itu dia. Ada lagi siapa? Bukan. Ada lagi nggak? Pak Budi mana? Udah. Siapa lagi yang belum? Timnya Bu. Udah semua. Oke. Kalau udah